Manajemen memori adalah komponen penting dalam sistem operasi. Teknik-teknik yang digunakan untuk mengelola memori mempengaruhi kinerja dan efisiensi sistem. Saya Yulina Stiningrum akan menjelaskan tentang intisari jurnal pertama, Jurnal Memory Management in Mobile OS. Nah, manajemen memori pada perangkat seluler seperti iOS maupun Android diatur oleh sistem operasi melalui teknik alokasi statis dan dinamis. Sistem seluler melibatkan berbagai lapisan seperti aplikasi middleware, perangkat keras, terhadap manajemen memori. Solusi untuk meningkatkan manajemen memori gimana sih? Nah, caranya optimasi RAM ya, dan arsitektur pertukaran memori virtual. Bagaimana tekniknya? Nah, teknik optimasi memori itu biasanya saat aplikasi seluler berjalan, aplikasi tersebut perlu dimuat dari memori sekunder ke dalam RAM. Aplikasi latar belakang secara otomatis dimuat kembali ke dalam RAM setelah dieksekusi ya, yang mengurangi ruang memori yang tersedia. Oleh karena itu, optimasi memori diperlukan agar ponsel berfungsi dengan baik. Nah, cara-caranya gimana sih? Berikut ada beberapa solusi ya untuk mengoptimalkan memori di operasi sistem seluler. Yang pertama, caranya gimana sih? Hindari penciptaan objek yang tidak perlu ya. Jadi pembuatan objek yang baru menyebabkan pengumpul sampah berjalan gitu. Jadi nggak boleh kalian buka aplikasi baru pas aplikasi lain berjalan di latar belakang. Itu bakal mengurangi kinerja dari HP. Hindari membuat objek yang tidak perlu gitu. Yang kedua, hindari pembuatan kelas yang tidak perlu. Membuat kelas yang tidak perlu menyebabkan konsumsi memori untuk menyimpan objek. Nah, yang ketiga ada memanfaatkan wadah data yang efisien. Gunakan perpustakaan wadah data seperti ArrayMap dan Sparse Array yang mengkonsumsi lebih sedikit memori daripada hashmap. Ini udah masuk ke RAM ya, memorinya yang di HP. Jadi yang seenggaknya kalian tuh bakal rajin-rajin menghapus cache gitu lah ya, supaya nggak terlalu nge-spam gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan intisari dari jurnal kedua yang berjudul Strategi Efisien Manajemen Memori untuk Meningkatkan Kinerja Sistem Operasi. Sistem operasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan sumber daya komputer, sedangkan untuk manajemen memori diperlukan untuk meningkatkan kinerja sistem operasi. Berbagai macam teknik manajemen memori meliputi satu packing. Packing adalah teknik manajemen memori yang menggunakan sistem operasi komputer untuk menyimpan dan mengambil data dari penyimpanan sekunder untuk digunakan dalam memori utama. Yang kedua, swapping. Swapping merupakan teknik manajemen memori di sistem operasi yang memindahkan proses dari memori utama ke ruang penyimpanan sekunder, seperti hard disk dan sebaliknya. Yang ketiga, segmentasi. Segmentasi memori adalah proses membagi memori utama komputer menjadi segmen atau bagian. Yang terakhir, memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logis dan fisik pengguna. Pentingnya manajemen memori dalam kinerja sistem operasi. Teknik-teknik manajemen memori. Manajemen memori memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kelebihan dari teknik packing adalah fleksibilitas alokasi memori, perlindungan memori antar proses, dan memungkinkan pergantian halaman secara efisien. Kekurangan dari teknik packing adalah overhead satu pemetaan, fragmentasi internal, dan kinerja sedikit menurun karena penambahan langkah pemetaan. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari teknik swapping. Kelebihan dari teknik swapping adalah memungkinkan menjalankan lebih banyak program secara bersamaan saat memori fisik terbatas. Kekurangan dari teknik swapping adalah kinerja menurun karena aktivitas input-output getis dan penundaan saat memuat program kembali ke memori fisik. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari teknik segmentasi. Kelebihan dari teknik segmentasi adalah fleksibilitas dalam penggunaan memori, dukungan untuk tumbuh secara dinamis, dan pembagian sumber daya yang lebih efisien. Kekurangan dari teknik segmentasi adalah fragmentasi internal, eksternal, kompleksitas manajemen, dan kesulitan dalam alokasi memori. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari memori virtual. Kelebihan dari memori virtual
adalah meningkatkan efisiensi penggunaan memori, mendukung multitasking, dan memungkinkan program yang lebih besar dijalankan. Kekurangan dari memori virtual adalah kinerja menurun karena aktivitas input-output ke disk saat memuat dan menyimpan bagian program dari memori fisik. Selanjutnya saya akan melanjutkan artikel saya yang pertama ada perkembangan sejarah sistem operasi. Sistem operasi tidak jauh dari perkembangan sejarahnya, yaitu perkembangan komputer. Perkembangan komputer terluput dari perkembangan hard disk dari generasi ke generasi, dari generasi pertama hingga generasi keempat, yang mengalami banyak perkembangan dan juga kinerja pada komputer yang semakin meningkat setiap tahunnya. Lalu yang kedua adalah layanan sistem operasi meliputi resource allocator, yaitu berguna untuk membagikan sumber daya pada sistem operasi tersebut. Lalu yang kedua ada proteksi, berupa jaminan akses yang ditanggulangi oleh sistem atau manajemen operasi tersebut. Lalu yang terakhir ada accounting, berupa rekaman yang digunakan oleh server atau pengguna sistem operasi tersebut. Yang ketiga ada komponen dasar sistem operasi yang berfungsi sebagai komponen dasar untuk membantu pengoperasian sistem mulai dari manajemen proses, manajemen memori, hingga command interpreter system. Lalu yang keempat ada struktur dasar sistem operasi, memiliki struktur dasar berupa sistem monolitik, sistem berlapis, hingga sistem kernel mikro yang berfungsi pada komputer. Lalu yang terakhir ada macam-macam sistem operasi yang saat ini masih digunakan dalam Microsoft Windows, Linux, Unix, macOS, hingga sistem operasi Unix. Sistem-sistem atau macam-macam sistem operasi yang tadi telah disebutkan memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing pada perangkat tertentu dengan tipe sesuai. Nah, untuk kesimpulannya, sistem operasi mengelola memori dengan paging, swapping, segmentasi, dan memori virtual. Masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti paging yang fleksibel namun rentan overheat, dan swapping yang memungkinkan banyak program namun menurunkan kinerja karena ayah disk. Teknik seperti ruang alamat besar dan pemetaan memori dapat meningkatkan kinerja sistem operasi. Manajemen memori pada iOS dan Android menggunakan alokasi statis dan dinamis untuk efisiensi lapisan sistem seperti aplikasi dan perangkat keras mempengaruhi kinerja memori, sementara optimasi RAM dan memori virtual meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna.